bahagia semua. Ya, terima kasih Bapak Haris. Okey. Sebagai Bapak MC yang sangat-sangat handsome. Suaranya sangat seksi, right? Ya. So, untuk semua ya, para hadirin, salam sejahtera ya. So, hari ni, malam ni saya pasti satu malam yang hangat, yang sejahtera sebab hari ni apa yang nak kongsikan adalah satu ilmu yang semakin lama semakin rancak ya perkembangannya. Okay, teknologi blockchain dan cryptocurrency. Ini satu perkataan yang unik, lebih-lebih lagi di Indonesia semakin lama semakin berkembang. Okay. So, persoalannya hari ini, berapa orang yang telah menjadi sensitif atau telah mendukung, menyokong dan menyahut cabaran teknologi blockchain? Inilah satu persoalan yang sangat-sangat penting. Sebab hari ini tuan-tuan puan, kalau kita tak sensitif dengan perkembangan teknologi sekitar kita, maksudnya kita tertinggal dari segi kedudukan ya, memegang kedudukan yang awal untuk ya memperkasakan kita punya ekonomi ya. Kalau contoh ya, Amazon. I percaya semua orang kenal Amazon ya. Kalau hari ni kita kalau hari dulu kalau kita memperdebatkan tentang Amazon, orang pun tak kenal apa tu Amazon. Okey, teknologinya senang ya. Nak jual buku melalui internet. Okey, si Jeff Bezos ni nak jual buku melalui internet. Bila dia nak mulakan sistem tersebut, teknologi tersebut, orang pun tak percaya. Orang kutuk, orang cakap you bodoh ya. You nak jual buku dengan internet. Tetapi hari ini, apa telah berlaku tuan-tuan puan? Okay, Amazon telah menjadi satu syarikat yang gergasi, ya, kantor yang gergasi yang telah melahirkan banyak-banyak jutawan dengan teknologi yang telah diterapkan. Artificial intelligence, sistem e-commerce dan menggunakan internet. Lebih-lebih lagi, ya, kita punya kawan yang sangat-sangat muda, Mark Zuckerberg, Facebook. Orang tak kenal pun dulu Facebook. Dia adalah pelajar Harvard ya, Harvard University. Orang dia telah dikeluarkan daripada universiti tersebut sebab dia punya konsep tu memang konsep yang gila orang cakap ya. Dia mempengaruhi anak-anak kat sana tu, anak-anak muda tersebut menggunakan Facebook. So tetapi hari ini Facebook telah menjadi satu sistem, tanpa Facebook kita tak tidur hari ini. So ini adalah pergolakan ya perkembangan teknologi. Tetapi tuan-tuan hari ini topik kita adalah khusus tentang teknologi blockchain dan cryptocurrency. Apa benda ini cryptocurrency? Bagus ke tak bagus? Baik ke tak bagus? Baik. So ini mungkin ada dalam pemikiran anda. Saya akan cuba ya sedaya upaya untuk anda fahami, menyelami dan lebih sedar ya potensi ya teknologi ini ya. So sekarang tuan-tuan puan, anak terus masuk ya kepada ini adalah Info Infinite Academy adalah saya akademi ya, akademi saya yang di Eropah, di UK, yang kita buat pembelajaran, kita buat akademi dari segi institut yang memberi courses ya, courses dari segi sertifikasi untuk ya mendapat sertifikasi profesional di London. So memang saya ada satu akademi sendiri yang mengajar ya anak muda okey tentang blockchain cryptocurrency okey. Tetapi hari ini topik adalah evolusi mata wang ya. So evolusi mata wang ini memang satu topik yang sangat-sangat penting tuan-tuan ya. Sebab dulu 100 tahun, 200 tahun dahulu ya, 200 tahun dahulu ya, 300 tahun dahulu memang kita gunakan sistem barter ya. Contohlah misalnya ya, kalau nak buat bisnes perniagaan, contohlah mungkin Bapak Haris, dia ada banyak kambing yang cantik, yang gemuk ya. Mungkin Bapak Kenzi kita dia banyak ayam ya. So untuk buat penukaran bisnes hanya satu cara saja, dengan menukarkan kambing dengan ayam. Inilah sistem barter, komoditas ya. Kita guna komoditas untuk buat evolusi ya. So ini yang telah berlaku bertahun-tahun, abad-abad ya. Lepas itu masuk ke logam. Dari siput kita masuk ke gangsa, masuk ke perak, lepas tu emas. Emas menjadi logam global ya. Currency mata wang global. Hingga hari ini emas ni sangat penting ya. So seluruh dunia orang tahu kehebatan emas. Okey. Selepas emas, dulu ya, kalau nak buat bisnes, contohlah ya, nak buat perniagaan, berapa emas kamu ada? Berapa mata wang emas kamu ada? Lebih banyak emas, lebih kaya. Okey. Tetapi ada cabaran juga dengan logam. Sebab contohnya, dulu, contoh negara China, kalau dia nak buat perdagangan atau bisnes dengan negara Perancis, Eropah,
Senang ke susah tuan-tuan? Susah kan? Kalau dia memerlukan berjuta-juta ya nilai mata wang yang besar, dia terpaksa ya menggunakan kapal yang besar untuk menziarahi Francis, and ini adalah satu masalah sebab ini sangat besar dan sangat susah untuk mobilisasikan satu perdagangan, satu bisnes. So dari situ masuklah mata wang kertas, ya. Mata wang kertas itu telah dimulakan di China, lepas tu berkembang. Memang ada cabaran masa tu ya. Dari nak bergerak dari logam nak masuk ke mata wang kertas, bukan semua negara yang telah menerima. Ada yang memberi tentangan, tetapi hari ini tanpa kertas mata wang rupiah atau ringgit Malaysia, kita boleh hidup hari ini ya. Belum lagi, masih kita perlukan wang kertas ya. So ini adalah evolusi ya. Evolusi kita kena sensitif, kita kena ikut. Tak boleh lawan arus ya. And lepas tu diperkembangkan dengan plastik credit card ya. And credit card tu masuk ke selular, online, semua ni online ya. Dengan online kita boleh buat kita punya perdagangan atau bisnes. And sekarang teman-teman sekalian, topik yang sangat-sangat panas, sangat-sangat hebat, luar biasa hebat adalah cryptocurrency. Okay, satu perkataan yang sangat-sangat unik, saya percaya ya. Tetapi kehebatan cryptocurrency ini sangat-sangat luar biasa. Dia telah menukar ya landscape ya cara hidup seseorang dari yang tak pernah dikenali, hari ini dikenali di sepesada dunia. Cryptocurrency satu industri, satu mata wang yang sangat-sangat berkembang, tetapi yang paling hebat, orang di Indonesia pun sangat hebat sebab anda pun telah berada di tempat yang betul, yang tepat dan juga paling pantas dan tuntas ya. So hari ini topik kita pun memang cryptocurrency ya. So evolusi baru tentang mata wang cryptocurrency Bitcoin, and bukan hanya Bitcoin tuan-tuan ya. Bitcoin adalah bapa segalanya untuk cryptocurrency. Juga diikuti dengan Ethereum ya. Bitcoin sudah 500 miliar ya, 500 miliar kalau tak salah saya, 502 miliar. Ethereum 33 ya miliar rupiah, right? Diikuti Tether, Binance dan semua coins, Tetapi tuan-tuan, yang ini adalah nilai masa kini, Kalau hari ini kita cuba ya bergolek ya ke 2009. 2009 mata wang Bitcoin hanya 4 sen USD. Ya, 4 sen USD rupiah lebih kurang kamu boleh buat pengiraan, I rasa 12,000 ya rupiah kalau tak salah saya ya. So 12,000 ke atau 20,000 rupiah satu Bitcoin. Tapi hari ini 502 miliar ya. Nilai Bitcoin. So ini adalah satu peluang dan ruang dulu 2009 kalau kita telah menyahut cabaran tersebut, hari ini banyak orang telah jadi miliar ya dengan Bitcoin, dengan Ethereum, apa-apa pun. So ini adalah satu pergolakan, perkembangan, evolusi ya tuan-tuan dalam mata wang. So ini yang sedang berlaku dan masih berlaku di serata dunia. So yang lebih-lebih lagi di negara Indonesia ya. Bapak kita Presiden Jokowi juga telah bicara tentang cryptocurrency tuan-puan, sampai Bitcoin. Salah satu di CNBC ya, Indonesia ya, beliau telah cakap tiap hari ini kita dijejali perubahan dari AI, Artificial Intelligence, Internet, Artificial Intelligence, and diikuti dengan IoT, Internet of Things, Big Data, Virtual Reality, and juga diikuti dengan cryptocurrency Bitcoin. Dijelas oleh siapa? Presiden kita Jokowi, bapa kita ya. And Presiden Jokowi juga telah menegaskan jika Indonesia tidak berubah, maka sudah pasti akan tertinggal tuan-tuan. So bagaimanapun masyarakat juga harus siap mengikuti perkembangan tersebut ya. So hari ini topik memang halus tuan-tuan ya. Topik yang kita bicara pun cryptocurrency dan juga blockchain ya. So kalau hari ini kita masih nak sangat rungsing ke, masih tak faham ke, masih rasa ini scam ke tuan-puan, bapa kita Presiden Jokowi pun telah cakap, telah menerapkan ini adalah satu industri yang kita kena ikut. Kalau tidak, apa berlaku? Kita tinggal dari segi perkembangan yang sedang berlaku secara rancak sekali tuan-puan ya. And sekarang kalau anda tengok ya,
lebih kurang 13 perusahaan aset kripto yang sudah mengantongi izin Bapepti ya. So ini adalah satu ministry di Indonesia yang telah memberi izin ya untuk melepaskan ya license untuk buat perusahaan aset kripto. And salah satu perusahaan yang saya rasa toko kripto ni adalah number one sekarang ya. So beliau telah berganding bahu dengan Binance. Okay, Binance.com. So memang toko kripto satu lagi perusahaan aset kripto yang disanjungi sebab dia berganding bahu dengan exchange yang paling besar di dunia dipanggil Binance ya. And diikuti juga dengan banyak lagi ya, 13. So maksudnya ini adalah satu signal tuan-tuan ya, satu signal yang menunjukkan memang okey, kita teman-teman di Indonesia, orang-orang di Indonesia memang sudah sensitif. Kerajaan Indonesia sangat sensitif kripto. And semakin lama semakin berkawan ya, and mereka pun menyokong and mendukung industri kripto. So apatah lagi kita nak buat sekarang ya. Yang paling penting tuan-tuan, bila kita faham kehebatan teknologi ini, bagaimana kita boleh menggunakan teknologi untuk membuatkan hasil untuk hidup kita yang paling penting hari ini tuan-tuan ya. So ini yang sedang berlaku di Indonesia ya. Okay, so anda kena faham ya, apa yang kita bicarakan hari ini bukan scam, anti-scam. And memang menggunakan dan berlandaskan dengan apa-apa yang telah dititik beratkan oleh kerajaan di Indonesia tuan-tuan ya. So tak payah nak runsing, tak payah nak takut. Usah nak bimbang sangat tentang cryptocurrency. Memang satu benda yang sangat-sangat mantap ya. Tetapi tuan-tuan, bila kita bicara tentang topik cryptocurrency dan blockchain, anda kena faham dua benda ni adalah lain ya. Jangan setengah orang fikirkan cryptocurrency Bitcoin ni blockchain ni cryptocurrency. Enggak ya. Cryptocurrency merupakan aplikasi teknologi blockchain ya. Dia aplikasi yang mengadaptasikan teknologi blockchain. So blockchain ini, apa kehebatan teknologi ini? Adalah satu teknologi yang berdasarkan jaringan P2P, peer-to-peer, yang menjurus ke arah desentralisasi yang sangat efisien, aman. Yang paling penting yang perkara satu sistem yang aman karena dilindungi oleh algoritma kriptografi yang kuat, yang tak boleh digodamkan, tak boleh dihackkan. Ini penting tuan-tuan. So apa yang berlaku di data server, database di blockchain tak boleh dihackkan, tak boleh ditipu, tak boleh ditukarkan, and sangat-sangat aman. So inilah kehebatan blockchain, and salah satu success story, cerita atau produk yang sukses dari blockchain teknologi adalah cryptocurrency, Bitcoin, Ethereum. Perkembangan cryptocurrency adalah produk yang sukses daripada blockchain teknologi. Ya, so ini anda kena faham perbandingan dengan cryptocurrency dan blockchain. Okay, so bagaimana blockchain bekerja ya? So anda tak payah fokus sangat ya tentang ni. Tapi untuk nak senangkan ya kita punya perdebatan, kita perbahasan hari ini ya, sistem ini memang menyimpan informasi tapi menggunakan jaringan network ya. And dengan yang berkhususkan distribusi dengan node ya, node ni ya. So node ini memang menyimpan data, okay? And lebih-lebih lagi sistem ni berjalan secara otomatis ya, sendiri tanpa mempunyai pusat pengontrolan terpusat. Ini penting tuan-tuan. Maksudnya sistem ni desentralisasi, maksudnya tak ada entiti, okay, atau government atau sesuatu syarikat atau manusia yang boleh mengongkong atau boleh mengkontrol sistem ini. So ini adalah satu sistem yang neutral ya, and lebih-lebih lagi tidak dipusatkan. Okay, so inilah kehebatan blockchain. Okay, and hari ini tuan-tuan, komponen utama tentang blockchain yang paling penting adalah ia menggunakan sistem distributed ledger database, sistem pencatatan dengan konsep accountancy. Tidak ada penghapusan atau modifikasi data ya. So memang tak boleh hapuskan data, tak boleh modifikasi data ya. Memang ada sistem ledger yang untuk usus awam, untuk orang awam boleh tengok dengan mata anda tersendiri ya. Tak boleh ditukar beli ya, okey. And satu lagi kriptografi ya. Ini adalah satu sistem seluruh transaksi secara aman, terautentikasi and terverifikasi. Memang benda ni akan berlaku secara otomatis menggunakan teknologi kriptografi. Okay? And juga konsensus tuan-tuan. Semua pihak kena menyetujui
and memvalidasi transaksi tersebut. Siapa orang tersebut adalah miners, pelumbung kripto. So memang ada beratus-ratus ribu orang. So satu transaksi memerlukan konsensus. Tak boleh satu orang saja menyetujui atau mevalidasi. Okay? Memang ada konsensus satu kumpulan yang tak kenal pun orang tersebut. So ini yang satu sistem sangat-sangat aman ya dari cara tersebut. And satu lagi tuan-tuan puan, smart contract. Apa itu smart contract? Kontrak cerdas atau kontrak pintar. Proses bisnes yang tercatat di blockchain tidak mungkin dapat dilanggar ya. So inilah kehebatan kontrak cerdas. Topik hari ini pun tentang kontrak cerdas ya. Hari ini anda akan meningkatkan ya ke martabat ekonomi anda ya, perusahaan anda dengan kontrak pintar yang lepas ini Bapak Casey akan membawa ke mata anda, ke hati anda ya. So ini kontrak pintar adalah satu teknologi semakin lama semakin berkembang. So apakah kebaikan kontrak cerdas ini? 3 benda saya tuan puan ya. 3 benda kalau anda boleh faham ini, anda pun boleh faham kehebatan teknologi ini ya. Yang pertama adalah kontrak pintar ini tuan puan adalah perjanjian terkomputerisasi antara dua individu ya. Kontrak pintar ini menggunakan blockchain and di public, and yang paling penting tak boleh ubah. So kalau anda dulu pernah buat bisnes, memang kita pernah buat bisnes dengan tuan rumah yang mempunyai kuasa mutlak. Beliau boleh tukar apa-apa algoritma, apa-apa sistem pembayaran kalau beliau nak, kalau itu sistem adalah sistem terpusat. Tetapi hari ini, perbahasan hari ini adalah satu sistem yang tidak dipusatkan, desentralisasi, menggunakan blockchain, maksudnya tak boleh ubah. Ini yang penting. Maksudnya data kita, informasi kita tidak boleh dihackkan. Ini penting kontrak pintar ya, perjanjian ya. Yang kedua adalah blockchain ya. So blockchain adalah mengeksekusikan kontrak pintar. Ini berarti perjanjian dapat dilakukan tanpa mengandalkan mediasi pihak ketiga. Tak ada orang ketiga tuan-tuan puan. Ini direct. Maksudnya ini contoh kalau anda bersama dengan apa projek yang menggunakan kontrak pintar, perhubungan perjanjian bisnes tersebut adalah dengan anda dengan kontrak tersebut. Tak ada orang yang ketiga ya di pertengahan. Ini kehebatan kontrak pintar ya. And ketiga adalah transaksi. Okey, apa-apa transaksi ada bersyarat dengan di perjanjian dipenuhi, and juga anda tak akan hilang kepercayaan masalah kepercayaan yang muncul. Memang tak ada kepercayaan masalah kepercayaan akan muncul sebab sistem ini gunakan kontrak pintar, and lebih-lebih lagi ini adalah ada syarat perjanjian kena dipenuhi dengan kontrak pintar tersebut. So ini kehebatan kontrak cerdas tuan-tuan. Okey. So tuan-tuan, tuan-tuan kalian, yang paling penting ya, walaupun industri ini sangat-sangat besar, sangat-sangat indah ya, and juga kita pasti ya, projek ini yang kontrak pintar blockchain ini boleh ubah cara hidup anda. Lebih-lebih lagi tuan-tuan, hari ini kita bicara tentang lockdown, tentang COVID-19 ya. Kalau dulu kita biasa buat bisnes secara konvensional, memang kita tertinggal tuan-tuan. Memang kita kena buat bisnes yang beroperasi dengan internet. Itu penting. Tetapi yang paling penting, kebanyakan bisnes yang berususkan internet masih boleh ditipu. Masih boleh diubah. Ya, masih ada kongkongan and juga penipuan yang banyak, manipulasi yang banyak tuan-tuan. Tapi hari ini anda kena faham sebab apa anda kena bersama dengan projek kita. Projek kita ini adalah kontrak pintar yang desentralisasi, perhubungan anda dengan kontrak saja. Yang pasti sama-sama kita akan menjadi kaya dan juga menolong banyak orang di serantau Indonesia, kalau boleh di serantau dunia. Ya, so inilah kehebatan tentang blockchain, kripto dan kontrak pintar. That's all for me. Thank you. Ya, so saya sudah habis perbahasan saya tentang blockchain. Saya harap anda telah belajar. Dan lepas belajar, yang paling penting adalah anda perlukan platform untuk anda aplikasikan. Platform ini satu platform sangat-sangat luar biasa, Forsage. Ya, memang kita bersama Forsage dari awal, dan banyak orang telah menjadi multi jutawan. Anak-anak muda pun jadi jutawan ya. Dan jutawan USD yang cakap hari ini tuan-tuan ya, memang boleh, memang pasti boleh, because projek ini satu projek sangat aman, sangat hebat. Kalau anda boleh faham apa kita faham,
pasti cara hidup anda boleh ubah. Ya, that's all for me. Thank you to you, my brother, Bapak Haris, yang handsome sekali. Terima kasih Bang TJ, penjelasannya. Wah, ngomongnya cepet, sudah di luar kepala nih Bang TJ ini sudah luar biasa. Ini yang perlu kita belajar bersama teman-teman saudara semua di sini, karena memang teknologi blockchain ini adalah teknologi yang kasat mata. Jadi kalau kasat mata itu agak susah untuk dipahami karena tidak kelihatan bentuknya. Namun ternyata adalah teknologi yang memang sudah ada dan harus mau tidak mau kita harus mengikutinya. Jadi kata Robert Darwin itu bukan orang yang pandai dan berkuasa yang bisa bertahan hidup, tetapi adalah orang yang bisa beradaptasi jika ingin bertahan hidup. Ya kita sekarang bertahan hidup dengan beradaptasi dengan teknologi dari blockchain yang tidak kita sadari masuk di dalam kehidupan kita. Terima kasih atas informasinya Bang TJ. Baiklah, sekarang kita sudah tahu teknologi blockchain, smart contract, terdesentralisasi, dan cryptocurrency. Waktunya kita memasuki suatu platform yang akan kita pelajari bersama, di mana dalam hal ini Bang Kenzi yang akan menyampaikan informasi tentang platform yang akan dipelajari kali ini. Saya persilakan Bang Kenzi. Bentar Bang Kenzi. Oke, silakan. Oke, ya, jadi saya masuk di sesi pembahasan marketing plan. Sebelumnya saya ucapkan selamat malam untuk teman-teman yang hadir di Zoom Meeting Power Team Indonesia. Kita baru saja mendengarkan penjelasan yang luar biasa dari tim kita yang ada di Malaysia sekarang ini, dan Mr. TJ terima kasih atas presentasinya tentang sebuah teknologi yang luar biasa yang mungkin masih banyak juga teman-teman di Indonesia yang belum begitu memahami berapa kuatnya atau berapa hebatnya teknologi ini. Nah, jadi di sini saya akan lanjutkan dengan sebuah proyek yang luar biasa, dan saya akan bedah sistem marketing plan yang mana ini adalah bisnis pemasaran berskala global. Nah, jadi untuk teman-teman yang ada di Zoom meeting, dan di sini juga ada juga yang sudah join dan ada juga yang belum. Nah, harapannya untuk yang sudah join dan yang belum nanti agar komunikasi. Jadi pada intinya nanti ke depannya setelah Zoom meeting ini selesai, itu harapannya bisa berdiskusi untuk materi yang kita sampaikan saat ini dan bisa ditindaklanjuti untuk melakukan proses registrasi berdasarkan upline-nya masing-masing. Oke, kita akan mulai, dan sebelumnya perkenalkan nama saya Kenzi, stay di Batam, dan saya selaku kontrol untuk pengembangan proses bus di Indonesia. Ya, jadi kita membawa nama Power Team, kekuatan dari tim. Saya akan share screen, dan di sini saya akan presentasi berdasarkan slide yang kita punya. Halo, Mas Aris, monitor? Ya. Coba di cross check suaranya. Sudah bagus suaranya. Oke. Sudah seksi katanya Bang TJ tadi suaranya. Alhamdulillah. Ya, jadi baik, kita mulai ya di sesi pengembangan atau pembelajaran tentang sebuah proyek matrik proses, yang mana proses saat ini memang booming di mana-mana dan menjadi pembicaraan para pencinta cryptocurrency khususnya, para pencinta desentralisasi khususnya, yang mana selama ini kita sudah bosan menggunakan bisnis atau menjalankan bisnis yang sifatnya terpusat. Proses satu-satunya yang terbaik saat ini yang sudah menggunakan teknologi blockchain. Proses itu adalah sebuah penemuan baru di tahun 2020, ditemukan oleh Lado Oktanikov, orang Rusia, seperti itu. Nah, nama programnya atau sistem yang dia temukan itu adalah namanya matrix system, dan sudah ditanamkan di beberapa blockchain. Di tahun 2020, matrix system ini ditanamkan di Ethereum blockchain.
kemudian dilanjutkan dengan versi 2-nya ditanamkan di blockchain Tron, dan dilanjutkan yang sekarang ini unik penyempurnaan dan masuk dalam proses versi 3 itu di Binance Smart Chain. Dan hebatnya lagi, perkembangan terhebatnya, proses sudah menggunakan stablecoin. Ya. Nah, jadi proses ini sendiri itu adalah sebuah proyek desentralisasi pertama di dunia. Nah, ketika ada pertama di dunia, artinya tidak ada yang sama dengan bisnis pemasaran sebelumnya. Ingat, ini bukan investasi, bukan MLM, ya. Jadi bukan MLM dan bukan Ponzi, bukan semacamnya yang biasanya kita kerjakan. Ada tapi data. Oke. Nah, jadi proses ini adalah matriks sistem internasional crowdfunding, generasi platform bisnis pemasaran terbaru, ya. Dan ini menjadi salah satu peluang kita yang mana kita paham harapannya sebuah penemuan ini ketika semua orang belum paham, ya. Proses.io adalah domain utama, dan di sini banyak sekali informasi yang terkandung di proses.io sedetail mungkin tentang pengembangan proyek berskala global ini. Di sini kita terhubung juga di Telegram channel, Twitter, Facebook, dan lain-lain, ya. Nah, itu untuk informasi ketika teman-teman ingin memaksimalkan pembelajaran tentang proses, dan yang terpenting proses juga mempunyai akademi globalnya. Oke, next. Nah, jadi di sini saya masuk di proses.io, ya. Terbukti telah banyak mencetak banyak orang yang makmur di dalam waktu singkat, ya, 3-6 bulan, itu income-nya luar biasa, dan terbukti di proses Ethereum, proses Tron, yang mana bisa kita lihat beberapa ID dari sekian ribu ID. Di Ethereum, ID 8679 itu mendapatkan 139 miliar, ID 133 itu mendapatkan 37 miliar dalam waktu singkat, ID 493165 itu mendapatkan 100 juta estimasi dalam waktu dolar kurs pada saat di screen. Ini adalah ID Power Team Proses Ethereum. Kemudian seiring berjalan dilanjutkan pengembangan versi 2 dan mencetak banyak sekali miliarder, termasuk juga dari tim kita, Bang PJ dan Bang Pikon, dia sudah mendapatkan miliaran. Dan salah satu ID 787, si Ankur dari Abu Dhabi mendapatkan 28 miliar, ID 402 mendapatkan 31 miliar, dan ID 3590 estimasi pendapatan itu 1,1 miliar di proses Tron. Ini adalah ID Power Team proses Tron. Dan perlu diketahui proses Ethereum start di bulan Februari 2020. Ya, total member saat ini pada saat di screen di tanggal 10 Juni itu 1.056.000 partisipan. Ya, luar biasa. Mereka mengambil market dari Ethereum blockchain sebanyak 1 juta member. Nah, kemudian seiring berjalan masuk Indonesia 6 bulan setelah peluncuran global. Kemudian untuk proses Tron itu serentak di Indonesia diluncurkan di bulan September 2020. Total member sekarang ini 427.793 pada saat di screen. Kemudian ini yang menarik, proses boost, ya, start Juni bulan ini. Total member pada saat di screen 10 Juni itu 48.285 ID. Nah, ini menarik karena ada banyak hal yang kita akan bahas tentang proses boost, karena apapun itu ketika versi ditingkatkan artinya teknologi, kemudian kelebihan pastinya ditingkatkan juga. Oke, next. Proses Ethereum maupun Tron itu saat ini ya sama-sama memiliki problem di network blockchain-nya, terutama fee gas yang tinggi, ya. Itu pasti tahu bagi teman-teman yang ikut. Kemudian saat ini perlu diketahui proses Ethereum pernah Vitalik Buterin menjanjikan untuk menurunkan gas fee di bulan Februari, tapi saat ini nampaknya mereka belum punya solusi dan terus dilakukan perbaikan. Nah, di sisi lain proses tidak bisa menunggu karena blockchain yang digunakan, matriks sistem di Ethereum dan Tron mengalami masalah, proses harus terus berkembang. Ya, jadi proses memberi solusi yang terbaik dan dapat diterima di semua membernya, yaitu dengan merilis proses boost.
yang bergerak di blockchain Binance yang sudah teruji kredibilitas dan performanya, ya. Jadi BUS ini salah satu cryptocurrency stabil secara volume masuk di 20 besar market cap. Nah, isu-isu yang ada, kenaikan harga kripto mengakibatkan harga registrasi slot jadi melambung, ya. Jadi daya minat atau jangkauan masyarakat menengah ke bawah untuk mengembangkan atau melakukan penjualan slot di proses pastinya menurun. Biaya jaringan yang sangat tinggi seringkali menjadi masalah, itu pasti. Proses Ethereum ketika kita join, ya, pastinya dengan modal 0,05 slot 1 Ethereum, itu biaya gas fee-nya bisa sampai 3-4 kali lipat. Kemudian terjadi juga error karena overload pada blockchain, karena meningkatnya penggunaan cryptocurrency di eranya tahun 2021 ini. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk di proses BUS Binance Smart Chain. Ya, desentralisasi yang mana tadi kita juga sudah dijelaskan secara detail oleh Mr. TJ tentang sebuah teknologi blockchain, kemudian historical tentang perjalanan mata uang. Nah, ini itu kelebihan yang ada di proses yang mana ini merupakan cara baru dalam bisnis pemasaran tanpa ada kontrol siapapun, ya. Bisnis pemasaran terdesentralisasi dibuat dengan smart contract otomatis, itu menawarkan keamanan dan keberlanjutan maksimum, ya. Jadi kontrak cerdas, algoritmanya itu dieksekusi otomatis. Jadi algoritma itu bisa mengeksekusi sistem itu secara otomatis tanpa kontrol admin atau manusia. Dengan blockchain, ya, smart chain, salah satu mata uang crypto top. Ya, smart contract seperti cryptocurrency desentralisasi, sistemnya bekerja secara ketat sesuai dengan program yang mendasarinya tanpa memungkinkan untuk mengubah eksekusi tertentu. Kode itu berisi semua logika, ya, logika sistem, perintah sistem yang ditanamkan di dalam blockchain. Semua perhitungan disediakan oleh jutaan komputer di seluruh dunia. Ini memastikan bahwa proyeknya proses ini, smart contract ini, itu tidak bisa dihentikan, ya, seperti itu. Blockchain itu adalah transaksi tidak dapat diubah dan informasi yang dilindungi secara kriptografis, ya, dari apapun manipulasi, selanjutnya menggunakan ribuan independen komputer seluruh dunia. Nah, ini menarik, ya, ini menarik, sebuah bisnis pemasaran yang bisa bergerak sendiri tanpa ada kontrol emosional di dalam sistemnya. Oke. Nah, jadi di sini saya sedikit jelaskan BUS, yang mana BUS ini adalah cryptocurrency yang digunakan untuk transaksi yang ada di proses, ya. Apa itu token BUS dan kelebihannya? BUS stabil coin dalam mata uang USD. Jadi kursnya itu berlaku USD, dolar. Harga pendaftaran dan slot pastinya stabil. Jadi kalau dulu di awal kita join di proses Ethereum dengan modal 300.000, 200.000 udah bisa. Tapi saat ini mungkin di atas 2 jutaan baru bisa ambil satu slot. Artinya kalau untuk BUS ke depannya harganya tetap stabil dan gesernya harga slot itu sangat sedikit. Kemudian gas fee-nya rendah, ya, bahkan hampir nol. Jadi kita tahu betul bahwa teknologi BIP20 ini adalah sebuah teknologi yang dikembangkan oleh exchanger Binance, yang mana exchanger ini terbesar di dunia dan merupakan teknologi baru yang memang targetnya adalah penurunan gas fee dan menjadi kelemahan di beberapa blockchain. Nah, jadi kemudian BUS ini juga dilindungi, disetujui Badan Keuangan Negara bagian New York, ya, seperti itu. Banyak kegunaannya. Jadi BUS ini bukan hanya untuk alat transaksi di proses saja, tapi BUS ini sangat banyak digunakan dan bisa di-swap, ya. Di-swap ke kripto lain, misalnya kita mendapatkan bonus BUS, kita mau nyimpan Ethereum, tinggal kita swap ke Ethereum, ya. Atau mungkin bisa kita jadikan IDR dengan cara kita jual di marketnya toko kripto, seperti itu, dan lain-lain. Nah, di BUS ini sendiri pastinya perencanaannya akurat, ya, untuk biaya pengembangan, untuk biaya pembelian slot, ya, pastinya kita sudah mempunyai wacana walaupun mau join 1 minggu 2 minggu yang akan datang. Kenapa? Karena dia lebih stabil, seperti itu.
bekerja 24 jam non-stop ya. Jadi sifat si cryptocurrency ini adalah desentralisasi. Ketika boost token ini dikeluarkan, dia sudah lepas di global internasional dan merupakan alat untuk transaksi, dan dia bisa bergerak 24 jam. Jadi boost ini bisa kita transaksikan 24 jam non-stop. Oke. Nah, ini menarik, ini salah satu bukti bahwa potensi di proses ini itu luar biasa. Ya, percepatan income proses dalam waktu 1 minggu. Power Team Indonesia. Ya, ini adalah beberapa ID Power Team yang memang sudah membuktikan percepatannya dalam waktu 1 minggu. Ya, 1 minggu. Nah, sekarang ini memasuki hari ke-12 dan pastinya income-income yang ada di ID ini pasti juga meningkat ya, ada yang meningkat. Nah, jadi ID 211 mendapatkan 78,5 juta. ID 1076 juga sudah mendapatkan 2,2 juta. Bahkan ada yang 14 juta ID 575, ID 1332 ya 4,6 juta. Nah, di sini adalah ID-nya Power Team yang yang ada di struktur jaringan Power Team Indonesia. Jadi di sini proses ini murni, itu adalah sebuah matrik project yang sangat adil. Dari sini bisa kita lihat ya. Ada ID 523 mendapatkan 2,24 juta. Kemudian ada satu ID yang besar itu 1332 nomor urut pendaftarannya. Tapi dia mendapatkan income lebih besar padahal dia lambat joinnya. Nah, ini banyak sekali bukti-bukti bahwa proses ini bukan ponzi, bukan sistem binari yang mana menguntungkan orang pertama join ya. Seperti ini contohnya. Kemudian kita ambil dari summary 1 minggu pendapatan top income ya, ini global internasional berlaku. ID 211 dimasukkan, kemudian ID 24 itu 1,8 M. Kemudian ID 66 126 juta, 126 juta. ID 1 pusat matrik itu mendapatkan 5,2 miliar ya. Jadi ID 14 dapat 1,3 miliar dalam waktu 1 minggu. Bayangkan bahwa potensi di proses itu percepatannya sangat luar biasa, terbukti. Dan ini bukan hanya cerita screenshot, dan teman-teman juga bisa mengecek langsung masuk login ya, login dengan ID ini. Kita bisa melihat historical semuanya. Disinilah letak kelebihan proses, transparansinya 100%. Dan satu-satunya bisnis pemasaran saat ini yang mempunyai konsep 100% transparan ya, belum pernah ada. Banyak di sebelah itu katanya 100% transparansinya, tapi setelah kita lakukan pengecekan itu sama sekali tidak ditemukan transparansinya, tidak terbukti. Oke, next. Nah, jadi saya masuk di dalam penjelasan matriks sistemnya. Proses terdiri dari beberapa program. Untuk saat ini diluncurkan itu program proses X3 dan program proses X4. Nah, ini bagaimana cara kerja matrik untuk X3 programnya ya, X3 program. Cara kerjanya ketika kita join pastinya kita akan mendapatkan matriks seperti ini. Ya, bentuknya yang mana terdiri dari satu baris ya. Kemudian ada 3 posisi atau 3 titik program yang mana ketika program ini dilimpahkan ini adalah potensinya itu untuk pendapatan kita. Seperti itu, artinya 100% akan masuk ke kita. Ketika ini dilimpahkan, ini akan masuk 100% ke kita. Kemudian di sini itu ada re-entry atau recycle atau beli slot ulang. Artinya ketika kita join proses, kita akan mendapatkan satu program, satu paket program yang mana program ini itu ada algoritmanya ya. Ini algoritmanya memerintahkan itu pendapatannya ke kita. Ini pendapatannya ke kita, dan ini itu adalah perintah sistem yang mewajibkan membeli ulang slot yang kita beli. Karena ini sudah penuh semua, kemudian di sini dilimpahkan, bonus dari sini masuk ke kita, tapi by system itu memerintahkan untuk pembelian ulang slot ke upline. Seperti itu. Nah, artinya kalau seandainya kita nih merekomendasikan proses berhasil menjual slot,
pada saat pertama kali kita jual satu slot kepada si A misalnya, kemudian si A ini nanti mengembangkan juga dan menjual slot itu juga, sehingga terjual 3, pastinya dia akan membeli lagi ke kita. Dan itu tetap kita akan mendapatkan bonus 100%. Ya, artinya dalam satu orang itu bisa kita jual secara berulang-ulang. Oke, next. Nah, kemudian di sini bagaimana cara kerja matrik proses X4, ya, proses bus. Nah, di sini perhatikan ketika kita join proses, kita akan mendapatkan program X4 juga, yang mana bentuknya seperti ini, ya, ada 2 baris. Kemudian di baris pertama itu ada 2 titik program. 2 titik program ini itu adalah jatah upline. Kemudian 3 titik program, ya, yang ini itu adalah income kita, yang mana ketika ini dilimpahkan, itu kita akan mendapatkan 100%. 100% masing-masing program, artinya satu siklus ini kita akan mendapatkan 300%, tanpa batas, ya, siklusnya akan berulang. Kemudian juga di sini ada titik re-entry atau reinvest, nah, yang mana ini adalah kita diwajibkan untuk membeli ulang slot tersebut ketika semuanya sudah penuh. Jadi program yang kita dapat ini, yang kita beli pertama kali ketika penuh, kita wajib membeli kembali, tapi by system, diambil dari bonus yang terakhir ini. Ya, bisa kita beli nanti ke upline kita langsung, bisa ke upline atas kita, dan ini ditentukan oleh sistem. Beda dengan X4, pembelian ulang proses slot di X4 ini tidak bisa ditentukan, jadi belum tentu kita membeli ke atas. Tapi perintahnya semuanya nggak usah khawatir, itu semuanya sudah diatur oleh algoritma sistemnya. Seperti itu. Oke, next. Nah, kemudian di sini bagaimana cara kerja matrik X4. Ya, X4 itu terdiri dari 3 baris, 1, 2, 3. Kemudian baris pertama itu ada 2 titik program. Baris kedua itu ada 4 titik program. Baris ketiga itu ada 8 titik program. Ya. Kemudian di baris kedua itu adalah titik re-entry 30%, dan di sini ada titik re-entry juga 70% diambil dari level 3. Totalnya 100% untuk pembelian ulang. Nah, untuk titik-titik yang ada tanda wallet ini, itu adalah potensi income yang akan kita dapat. Ketika ini dilimpahkan, artinya di level 2, kita akan mendapatkan 30%. Ketika ini dilimpahkan atau terjaring, kita akan mendapatkan 70%. Oke, next. Nah, jadi di sini juga nanti ke depannya ada X-Gold juga, yang mana peluangnya lebih besar untuk menjaring cryptocurrency bus di sistem komunitas proses, karena dia satu slotnya banyak sekali kita dapat titik programnya, yang mana totalnya itu adalah 30 titik program. Baris pertama itu tetap seperti X4 dan X-XXX. Kemudian di level keduanya, setiap titiknya kita mendapatkan persentase 20%. Ada 4 baris. Kemudian di titik ketiganya, di level ketiganya itu ada 8 titik program, yang mana setiap titik ini ketika dilimpahkan kita mendapatkan 30%. Ya. Kemudian di sini juga ada level terakhirnya, di level 4-nya ada 16 titik program, yang mana ketika ini dilimpahkan, kita akan mendapatkan 50%. Kemudian di sini juga ada reinvest programnya, ketika semuanya penuh, ya, kita membeli slot X-Gold mendapatkan 30 titik program, kemudian udah terisi penuh, by system akan memerintahkan kembali untuk pembelian slot ulang, ya, dari bonus yang terakhir ini, 1 dan 2. Total 50%. Oke. Nah, jadi itu adalah penjelasan singkatnya, dan saya akan masuk ke matrik sistem langsung di akun, dan saya akan pindahkan screen-nya ke web, ya, ke akun. Kita akan share. Nah, di sini ada akun 211, total mitra 91 mitra langsung, dan ada pendapatannya itu 5.785 bus atau $5. Nah, di sini saya akan masuk ke matriknya. Nah, jadi seperti ini. Ketika kita join proses,
pertama kali kita akan mengaktifkan program X3 1 slot, kemudian program X4 1 slot. Nah, kemudian setelah itu kita bebas memilih untuk membeli slot-slot berikutnya, dimulai dari slot yang terendah. Setiap slot itu pastinya itu harganya berbeda, semakin besar slot yang kita beli, nilai pembeliannya juga semakin tinggi, dan potensi income-nya semakin besar. Ya. Kemudian di sini juga ada X4, itu sama. X4 juga mempunyai 12 slot total semuanya. Kemudian X3 juga ada 12 slot, yang mana slot-slot inilah yang kita transaksikan atau kita jual belikan untuk pengembangan proses. Jadi kalau seandainya kita join-nya 1 slot, artinya kita akan aktif hanya di sini. Ini adalah akun ID 211, dia mempunyai X3-nya itu 6 slot. Artinya dia mendapatkan banyak potensi, 1 slot, 2 slot, 3 slot. Ya. Kalau 3 slot pastinya nilainya lebih besar secara income. Ya, jadi sekali dilimpahkan di slot 3, itu akan mendapatkan 20 boost. Kalau di slot satunya sekali dilimpahkan itu mendapatkan 5 boost. Kemudian perhatikan juga, kita akan masuk di matriknya. Di sini saya akan menjelaskan ID ini itu sudah berputar atau sudah membeli banyak. Ya, jadi ID ini sudah sebanyak 42 kali pembelian slot ulang. Ya, artinya dia sudah penuh, kemudian membeli lagi ke upline-nya, penuh, membeli lagi, seperti itu. Nah, setiap satu siklusnya aja, itu dia mendapatkan 200% dari nilai slot. Ya, ini 42 kali pembelian, artinya 42 kali kalikan 200% kalikan nilai slot. Seperti itu. Nah, itu adalah contoh bahwa potensi yang ada di proses ini tidak ada batasnya, dia unlimited, ya, dia akan membeli ulang, kemudian dapat lagi, membeli ulang, dapat lagi, penuh lagi, membeli ulang, seperti itu. Siklusnya akan terus seperti itu. Nah, kemudian di sini juga kita bisa melihat program X4 dengan nilai slot yang berbeda, pasti semakin besar juga yang kita dapat. Contoh kalau slot 2 dilimpahkan, titik program yang ini kita dilimpahkan, itu akan mendapatkan 10 boost. Kalau slot 4 dilimpahkan, kita akan mendapatkan 40 boost. Artinya secara income pastinya lebih besar, slotnya yang lebih besar. Nah, hebatnya lagi ketika kita mempunyai banyak slot, artinya kita banyak memiliki titik program. Ya. Jadi kalau hanya membeli 1 slot, di X4-nya kita hanya mendapatkan 6 titik program. Tapi kalau seandainya membeli 2 slot, kita mendapatkan 12 titik program. Begitu juga seterusnya, itu akan banyak sekali titik program yang kita dapat, yang mana potensinya berbeda-beda. Nah, itulah kenapa proses itu lebih fokusnya ke slot, ya, bukan ke ID. Artinya semakin besar slot yang kita miliki, semakin besar juga potensi income yang kita dapat. Dan di sini kita akan masuk ke matriknya. Di sini contoh di slot 1 itu sudah terisi, ya. Di sini di bawahnya ada ID 2763, kemudian di bawahnya 53058. Oke. Di bawahnya ada 623. Ya. Artinya ID 211 ini itu untuk satu putaran ini itu mendapatkan 100% dari ID ini, ya, dilimpahkan ke sini. Kalau untuk yang level 2-nya itu belum dapat. Nah, ini menarik bahwa proses ini memang matrik random dan semuanya itu acak sesuai slot yang kita punya, algoritma yang kita punya. Salah satu contoh, ID 211 di bawahnya ada 2763, tapi di bawah ID 2763 ini, itu ada ID lebih rendah 623. Kita akan klik matrik ini, strukturnya sekarang seperti ini. ID 2765 ini, itu mendapatkan limpahan dari ID yang lebih kecil. Untuk saat ini dia belum mendapatkan apa-apa, karena posisinya ada di level 2.
Level 2 bonusnya naiknya ke upland. Tapi di sisi lain keuntungannya ketika ini berhasil menjual slot, kemudian dia akan mengisi di level 2-nya, pastinya ID 2763 itu akan mendapatkan potensi income. Nah, itu salah satu contoh pergerakan matrik singkatnya. Setelah kita pelajari, klik-klik itu akan ketemu jalurnya, tapi pada intinya semuanya terhubung, tapi sifatnya sangat random, tidak beraturan. Tidak seperti matahari atau binary system yang sifatnya semakin bawah itu semakin membentuk piramid. Kalau di sini dia terputus, ya beda. Dia bentuknya seperti binary, tapi di sini ada re-entry-nya atau terputus seperti itu. Oke, saya akan kembali ke slide. Oke, saya akan kembali ke slide. Nah, di sini tadi kita jelaskan bahwa program X3 dia mempunyai 12 slot masing-masing dan mempunyai nilai setiap slotnya, ya. Kemudian triple X juga. Nah, perlu saya ingatkan kembali bahwa program triple X ini pada saat ini belum bisa kita miliki, belum bisa kita beli. Artinya ini adalah sebuah pengembangan baru, program baru yang belum pernah ditanamkan di blockchain manapun. Ya, artinya ini pertama di dunia juga. Dan ini adalah salah satu spesial untuk proses boost program Triple X. Ya, Triple X ini belum pernah diluncurkan sama sekali sebelumnya. Kemudian kita juga akan nantinya akan mendapatkan program yang lebih menarik lagi, program X-Gold, yang mana terdiri dari 12 slot juga. Ya, kemudian nilainya dimulai dari 10 bus untuk slot satunya. Ada 12 slot. Ini belum diluncurkan dan akan diinformasikan di official ketika program ini sudah ready. Oke. Nah, jadi teman-teman yang belum registrasi, yang hadir di Zoom meeting, untuk proses ini, biaya registrasinya cukup murah ya, hanya 10 bus aja. 10 bus itu adalah langkah awal untuk membeli slot, untuk membuat akun di proses. Ya, ketika mengeluarkan dana 10 bus itu kita sudah mendapatkan program X3 1 slot dan program X4 1 slot ya. Jadi cukup murah harganya. Nah, teman-teman di sini proses ini adalah sebuah platform, bukan investasi, dia adalah platform bisnis, dia adalah alat kita untuk menghubungkan semua orang di seluruh dunia. Nah, jadi artinya karena ini adalah bisnis pemasaran, pastinya kita membutuhkan strategi yang sangat simpel. Ya, ini adalah bagian dari bisnis pemasaran, pembentukan tim, pembentukan karakter, dan pastinya di sini buat teman-teman untuk join itu cukup duplikasi 3 orang dan ajarkan ke membernya. Ketika ini hanya 3 member aja diduplikasikan, itu hasilnya luar biasa. Apalagi kalau sempat bisa menduplikasikan 50 orang misalnya. Ini minimal 3 orang aja yang kita lakukan edukasi terus-menerus untuk jangka panjangnya, itu hasilnya luar biasa. Oke. Nah, di sini saya akan masuk pertanyaan yang sering diajukan. Ya, jadi minggu ini banyak sekali yang menanyakan tentang proses boost. Mengapa di Binance? Itu paling sering. Ya, pertama, kenapa di Binance Smart Chain? Pastinya itu karena bandwidth-nya sangat baik. Ya, biayanya rendah, infrastruktur yang berkembang dengan baik, popularitasnya yang semakin meningkat. Ya, karena blockchain Binance ini, itu sekarang ini program atau aplikasi dApp browsing atau dApp aplikasi yang ditanamkan di dalam Binance Smart Chain ini, itu meningkat. Ya, terbukti itu dari volume transaksi yang ada di Binance sendiri itu meningkat dari urutan 8, itu sekarang ini posisinya ada di urutan 3 ya, di bawah Ethereum. Seperti itu. Reputasinya sempurna. Oke. Nah, ini banyak sekali terutama yang menanyakan pertanyaan ini itu dari tim yang ada di Ethereum dan Tron. Ya, Ethereum dan Tron itu tidak akan kemana-mana ya. Proses akan terus mendukung blockchain ini.
ya. Jadi seperti itu informasi yang kita terima, dan ini informasi dari Lado langsung, ya, bahwa Porses yakin cepat atau lambat jaringan Ethereum akan menyelesaikan masalah biaya, ya, biaya gas fee-nya, dan jaringan Tron juga akan memperbaiki semua bug. Dan informasinya pengembangnya blockchain Ethereum dan Tron ini itu mereka sedang mengerjakannya seperti itu. Namun komunitas Porses itu tidak bisa berdiam diri menunggu blockchain itu sempurna dulu. Dengan kondisi itu pastinya mereka punya langkah atau Porses itu mempunyai gebrakan dan terus bergerak untuk bertindak agar usaha kita ini atau komunitas ini terus bertumbuh. Ya, jadi Porses menggunakan teknologi Binance Smart Chain yang mendukung untuk perkembangan baik dari sisi program yang akan ditanamkan, baik sisi daya beli masyarakat untuk slot, seperti itu. Itu yang perlu dipahami. Kemudian pastinya ketika kita join atau kita merekomendasikan Porses, calon mitra kita akan menanyakan berapa lama balik modal. Ini sudah menjadi tradisi di dalam bisnis pemasaran, dan itu pastinya kita memang harus mempunyai penjelasan yang cukup efektif. Untuk di Porses sebenarnya ketika ingin balik modal cepat, itu pastinya kita aktif, ya. Jika aktif, maka akan semakin cepat untuk balik modalnya. Itu yang penting. Karena penghasilannya itu 100%. Jadi kalau kita aktif di Porses ini, 3 orang, 2 orang aja itu modal udah balik. Nggak perlu sampai 10 orang seperti bisnis sebelumnya. Ya, jadi tergantung keaktifan kita. Karena setiap slot yang kita beli itu, hasil penjualan itu murni untuk kita sendiri dan untuk tim, bukan untuk Lado, ya. Bukan untuk owner, karena di sini tidak ada owner, pengembang, atau adminnya. Kemudian tergantung dari random metric, ya, bisa juga dibantu dari limpahan matrik yang bagus, ya, dari tim yang bagus, dari tim yang kuat, jalur global yang hebat, seperti itu. Kemudian tergantung dari slot yang dibuka. Ya, tadi kita jelaskan, semakin besar slot, itu semakin besar juga potensi yang kita dapat, seperti itu. Nah, kemudian di Porses banyak sekali yang menanyakan, karena di lapangan itu Porses memang digaungkan tidak bisa scam, ya, seperti itu. Kenapa Porses tidak bisa scam secara logika teknologi, itu perlu diketahui. Nah, tadi dijelaskan juga teknologi blockchain oleh Mr. TJ, bahwa sebenarnya Porses ini menggunakan teknologi dApps, ya, desentralisasi application. Tidak ada servernya. Di sini tidak ada servernya yang sifatnya terpusat. Jadi kalau hacker itu mau menghack sesuatu, itu dia mencari database utamanya, ya. Jadi alamat IP database-nya dicek, mereka ditargetkan untuk dihacker, dihancurkan programnya. Nah, di Porses itu nggak bisa, karena dia tidak ada data terpusatnya, tidak bisa dilacak, ya, karena dia menyebar di ribuan komputer, di handphone orang masing-masing, seperti itu. Nah, karena dia adalah dApps, aplikasi yang tidak disimpan server terpusat, dApps dan data Porses itu berjalan, disimpan di ratusan ribu komputer, node blockchain di seluruh dunia. Kalaupun satunya bisa dierorkan, itu ratusan ribu lainnya itu siap backup, ya. Kemudian Porses juga menggunakan teknologi yang sama sebenarnya seperti teknologi yang dipakai Bitcoin, ya, Binance, BNB, Ethereum, Tron, yang mana kita sama-sama tahu Bitcoin ini umurnya udah 10 tahun lebih, dan sampai saat ini memang tidak bisa dikendalikan, ya. Dia akan berjalan terus-menerus, dan dia sifatnya adalah independen, tidak bisa dikontrol. Seperti itu. Kasusnya sama seperti di Porses, karena teknologinya sama. Kemudian kenapa Porses tidak akan scam secara logika sistem? Porses tanpa beban sistem, ya, jadi bukan binari atau matahari. Kita sama-sama tahu kalau binari sistem itu dia pastinya menguntungkan orang atas. Dia akan membentuk piramida, dan semakin besar dia akan membentuk sebuah kaki besar, dan terjadilah beban sistem.
sama seperti matahari juga. Nah, hebatnya di proses ini, dia matrik, sistem terputus, dan tidak ada tercipta beban. Itu yang pertama, dari sistem. Kemudian yang paling penting sebenarnya proses itu bukan plan investasi, karena tidak ada janji profit di sini. Tidak ada 1% satu bulan, satu hari nggak ada. 30% satu bulan, itu nggak ada. Dan hebatnya lagi di sini tidak ada pengumpulan dana, ya. Proses ini nggak ada sama sekali pengumpulan dana. Ketika kita berhasil menjual slot, ya, slot 1, slot 2, misalnya kita jual slot 2, harganya 10 bus. 10 bus itu masuk ke dalam sistem, itu tidak disimpan dulu di dalam sistem smart kontraknya. Dia langsung didistribusikan pada saat itu. Masuk 10, keluar 10 pada detik itu juga. Ya, sesuai algoritmanya. Oke. Oke, nah jadi kesimpulannya yang perlu teman-teman ketahui, ini sebagai pemahaman penting, karena pada intinya disinilah letak kelebihannya proses. Ya, sebenarnya penyebab scam selama ini, saya di bisnis pemasaran cukup lama, dan saya pelajari scam dan penyebabnya itu ya faktor ini aja, ya, webnya terpusat, ya, kemudian servernya terpusat, dananya terpusat. Kalau server terpusat itu contohnya itu dihack, ya, dihack sama kompetitornya sehingga mati programnya. Kalau satu lagi contohnya diblok sama pemerintah. Kalau diproses mau dirilis sama OJK, dia nggak akan pengaruh. Misalnya web proses atau domain proses di shutdown, itu nggak akan pernah ngaruh karena dia sudah menggunakan teknologi. Ya, dia sudah mempunyai sebuah teknologi dan tidak berpengaruh ke lokal. Karena ini adalah bisnis global, anggaplah orang Indonesia itu tidak menjalankan proses, itu proses tetap jalan. Karena dia marketnya sangat besar, semuanya terhubung. Kemudian dana terpusat, ya salah satu contohnya penyebab scam, tidak lain itu pasti dana terpusat. Ya, ada janji-janji investasi, dana misalnya 500 juta, 50 juta dimasukkan ke rekening tertentu, dapat profit, ya. Kemudian nanti berjalan 1-2 bulan, kita menikmati income, tapi setelah itu kita nggak tahu, hilang gitu. Artinya dananya itu terkumpul, kemudian dilarikan oleh adminnya, dilarikan oleh pengembangnya, dilarikan oleh ownernya. Nah, ciri-ciri itu, ciri-ciri scam selama ini, perhatikan, ciri-ciri scam selama ini tidak sama sekali ditemukan di proses. Ya, nggak ada sama sekali. Oke, next. Nah, jadi apa kelebihan proses dibandingkan bisnis pemasaran lainnya? Untuk melihat kelebihan proses ini, sebenarnya harus paham cara kerja network secara keseluruhan. Ya, karena memang mungkin di sini ada yang baru, belum pernah berbisnis, ya mungkin bisa mendengarkan dari cerita orang yang berpengalaman. Mulai dari binary system, bisnis BO, ya, dan lain-lain. Nah, jadi pada intinya 90% sumber dana pembayaran bisnis pemasaran itu dari member baru. Itu perlu. 10% sisanya akan sulit ditemukan, ya. Biasanya profit atau bonusnya kecil. Jadi semua pembayaran bisnis pemasaran itu dari member baru 90%-nya. Ada 10% yang benar-benar memang sesuai dengan kualitasnya, ya. Sesuai dengan proyeknya, ada real bisnisnya, misalnya kalau BO, kalau bisnis investasi. Tapi sedikit, dan biasanya bonusnya kecil, karena harus mengikuti peraturan pemerintah, ya, diawasi badan keuangan. Nah, contoh MLM. MLM memang sih tidak semuanya jelek, ya, tapi pada intinya MLM sekarang ini banyak sekali yang hanya untuk mengumpulkan dana masyarakat. Contohnya ada kasus misalnya dulu sabun, ya. Sabun itu sebenarnya sabun biasa yang ada di warung, tapi diganti bungkusnya, ya, diganti mereknya, fungsinya dinaikkan, ya, untuk pemutih lah, untuk supaya mulus, tapi sebenarnya itu adalah markup, ya, markup fungsi. Kemudian produk itu sendiri itu dijual dengan modal misalnya 10.000, tapi di multi level dijual sampai 150.000. Gapnya sangat jauh, 140.000. Untuk apa gapnya? Itu untuk bayar bonus, bonus pasangan, bonus matching, bonus pengembangan, roadshow, dan lain-lain. Artinya
income yang dibayar ke leadernya MLM itu juga dari sana. Tapi tidak semua, ada juga yang memang MLM itu sesuai dengan kualitasnya dan murni untuk memasarkan produk, ada. Nah, jadi itu salah satu contoh dan itu saya temukan langsung. Ya. Kemudian ICO Network dari dulu, ya. ICO Network, dia meng-create cryptocurrency katanya untuk sebuah project, kemudian dijual dengan ICO $1 dan dijanjikan nanti 1 bulan 3 bulan akan mendapatkan harga yang fantastis. Perlu diketahui bahwa ICO Network atau Queen Project itu memang harus benar-benar mempunyai karakter, ya. Di Indonesia itu untuk membuat token di Ethereum itu udah banyak yang bisa. Bahkan bisa dipelajari di Google kalau hanya sekedar token. Tapi fungsi dari token itu sendiri itu harus mempunyai karakter. Contohnya BNB membuat koin namanya BNB cryptocurrency, dia sudah mempunyai komunitas. Dia adalah Binance, adalah exchanger terbesar. Dia mempunyai karakter, artinya sudah ada market, ya. Nah, jadi itu yang perlu diketahui. BO investasi ROI juga seperti itu. Ada investasi menjanjikan 5 juta itu 1% per hari. Nah, 1% itu akan dibayarkan prosesnya melalui withdrawal. Katanya dana 5 juta itu akan diputar ke saham, akan diputar ke trading. Tapi apakah ada jaminan bahwa dana yang kita store 5 juta itu akan diputar? Enggak, karena transparansinya enggak ada. Ya, sama sekali tidak ada. Kemudian donasi, ya, dibalut dengan dana usaha, bantu-membantu, MMM, tapi pada intinya semuanya itu hanyalah cara mereka, cara development, cara owner untuk mengambil dana masyarakat. Kita sebagai leader, ya, sebagai leader, baik leader MLM, BO, ya, investasi, memang kita mendapatkan keuntungan di situ, tapi sangat banyak dirugikan. Dan keuntungan yang kita dapat itu hanya sedikit, tetesannya aja, ya. Nah, pipa atau dana yang masuk itu sebenarnya semuanya ke company. Leader, kita selaku leader itu dapatnya hanya secuil aja. Artinya kita mempekerjakan diri kita untuk sebuah uang besar company. Nah, inilah hebatnya proses. Proses itu tidak seperti itu. Karena tidak ada pengumpulan dana terpusat. Kalau kita berhasil jual slot saat ini, hasil penjualannya itu murni untuk kita sendiri. Murni untuk tim kita, ya, orang-orang di sekitar kita kalau di X4-nya. Oke, next. Nah, jadi di bisnis pemasaran ini pastinya kita harus mempunyai goal, ya. Kita harus menargetkan, mempunyai target yang jelas, ya, misalnya untuk sebuah impian, membeli mobil, ya, membeli handphone, membahagiakan orang-orang yang kita sayangi. Ya, mungkin kita sanggup, ya. Kita terbiasa hidup susah, tapi sebenarnya kita tidak sanggup, apalagi kalau yang punya anak, anaknya kepingin ini, tapi kita nggak bisa memenuhi. Itu pasti menjerit hatinya, walaupun tidak dilihatkan. Nah, jadi itu tidak bisa dibohongin, dan kita harus mempunyai goal, mempunyai impian yang jelas untuk menjalankan proses. Kemudian di sini juga kita mempunyai goal jangka panjangnya, ya, dalam 1-2 tahun ke depan, dengan menjalankan proses, ya minimal kita bisa memberangkatkan orang tua kita ke haji kita sendiri seperti itu, ataupun rumah, ya, rumah impian kita. Untuk jangka panjangnya kita juga harus punya impian atau goal yang memang ada diplanningkan di dalam pikiran kita. Kenapa bisa? Karena proses memungkinkan untuk itu. Karena secara sistem kuat, tidak ditemukan kelemahannya, secara teknologi juga kuat. Ya, artinya kerjakan proses hari ini, maksimalkan, dan hasilnya akan luar biasa. Dan sekali usaha yang dilakukan, belajar, ya, membuat materi, meng-create group, ya, membuat tim, membentuk tim, itu semuanya itu untuk jangka panjang. Coba perhatikan kalau dulu kita berbisnis, ya, kita bentuk tim, kuasai materinya, udah maksimal kita pelajari, tim udah bentuk, udah mau dapat duit, tahu-tahu 5 bulan scam.
artinya sia-sia semua itu. Tapi kalau diproses, itu tidak ada yang sia-sia, karena memang bisnisnya untuk jangka panjang dan tidak ditemukan kelemahan di dalam sistemnya. Dia akan selalu ada. Oke, di dalam dunia cryptocurrency itu tidak ada yang tidak mungkin. Contohnya itu upline kita, Bang TJ, Bang Tikon, itu sudah merasakan ya, dalam waktu 1 bulan aja itu sudah banyak mendapatkan aset ya. Tidak usah jauh-jauh, cryptocurrency di pengembangan boost sendiri hanya dalam waktu 1 minggu itu mengumpulkan 72 juta. Kira-kira perusahaan mana yang bisa memberikan dana sebanyak itu hanya bekerja 1 minggu? Itu nggak ada. Artinya ada percepatan di proses ya, di cryptocurrency, di teknologi blockchain ini. Oke, sekian, terima kasih. Terima kasih atas waktunya dan harapannya presentasi malam ini membawa manfaat untuk Indonesia sebagai pemahaman, sebagai modal untuk pengembangan, bercerita tentang proses. Karena pada intinya apa yang kita sampaikan murni untuk membantu sesama, memberikan peluang di masa pandemi ini. Kalaupun seandainya ada ya yang sifatnya tidak sesuai dengan yang kita sampaikan, itu faktor ketidaksengajaan. Murni apa yang kita sampaikan untuk membantu teman-teman yang ada di Indonesia. Oke, sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator Bang Haris. Thank you. Terima kasih Mas Kenzi dari Batam. Ini adalah top leader dari Power Team yang mana sudah menyampaikan secara gamblang tentang cara kerja kita di mencari bonus, belajar tentang bagaimana proses dari X3, X4, X triple X, dan X Gold. Yang ingin saya sampaikan dalam benang merah dari presentasi Bang Kenzi adalah kita harus mencoba melakukan karena ada impian di dalam hidup kita. Semua orang pasti punya impian, bukan bermimpi, karena bermimpi adalah bunga tidur, tapi ini adalah impian. Dalam kehidupan kita pasti ada impian. Kalau yang muda-muda impiannya punya motor, mobil, rumah yang bagus. Kalau orang yang sudah sepuh, yang sudah tua, mungkin ingin menyekolahkan anak-anaknya dengan cara yang lain, mungkin karena sebagai karyawan, mungkin sebagai pekerja yang sekarang dikerjakan tidak mungkin di proses ini bisa mungkin, tetapi asal kita punya impian, dan impian memang harus digambarkan, jangan hanya dalam angan-angan. Gambarnya apa? Saya pengen beli mobil seperti apa, saya pengen beli motor seperti apa, karena itu akan masuk di otak bawah sadar kita bahwa itulah sebetulnya yang ingin kita capai. Kok duniawi, Mas? Iya, sementara duniawi karena itu yang nyata. Tetapi kita punya impian juga, seperti menaikkan anak keluarga kita, orang tua kita naik haji, atau memberikan santunan kepada fakir miskin, kepada yatim piatu. Itu juga sebuah impian. Karena mungkin dengan kondisi kita selama ini, mungkin untuk hidup aja susah, Mas, gimana mau ngasih orang? Iya, tetapi siapa tahu insya Allah kalau kita mau belajar di dalam proses ini, kita bisa mewujudkan impian kita. Dan itu yang terpenting, karena kita menjadi orang yang penting adalah bermanfaat bagi sesama. Bukan bermanfaat hanya untuk diri kita dan keluarga kita, tapi bermanfaat untuk saudara yang lain, bahkan tidak dikenal pun bermanfaat. Itu yang mempunyai makna yang luar biasa sebagai manusia. Baik, saya akan melanjutkan ke sesi testimoni buat Bang Taikun. Saya manggilnya Bang saja ya. Kalau Mister kayaknya kayak orang, kita kan masih saudara tetangga nih. Bang Taikun, Bang TJ, Bang Kenzi gitu aja ya. Biar lebih akrab. Bang Taikun ini saya dengar adalah network marketing dan motivator internasional. Nah, ini kita pengen gali teman-teman yang ada di sini. Saya open mic, tetapi saya izinkan open mic jika mau bertanya, tetapi kalau tidak bertanya silakan ditutup. Nanti Bang Taikun bisa memberikan motivasi dan cerita-cerita yang menarik, cerita sukses, cerita yang membuat kita bersemangat. Kita semua di sini orang-orang yang masih perlu siraman rohani ya, bahasa kerennya siraman rohani ya, atau siraman semangat, karena
Kalau saya nanti cerita, buktinya Pak Haris belum banyak, tapi mungkin Bang Taikun sama Bang Tiji bisa menceritakan hal-hal yang unik, hal-hal yang sering ditemui teman-teman yang menceritakan tentang platform Forsage. Oke, waktu dan mic-nya saya berikan Bang Taikun. Saya persilakan. Okay, thank you Mr. Haris dengan Mr. Kenzi and then I punya Sifu TJ untuk memberi satu presentasi yang hebat. So saya nama saya Haris Kumar, saya dari Malaysia. So saya nak share sedikit tentang bagaimana sistem Forsage membantu saya untuk meraih kekayaan dalam masa 3 hingga 6 bulan. So saya nak cerita sikit tentang diri saya sendiri. Saya berumur 23 sekarang. So saya start Forsage masa saya berumur 22. So selepas saya complete saya punya pembelajaran di college, so saya tidak ada platform apa-apa. Saya belum kerja. Keadaan keluarga saya memang dalam susah juga sebab kita sebelum 1 tahun tu tidak ada kerja sebab MCO tu memang ketat, tak boleh buat apa. So saya memperoleh satu peluang untuk menjana pendapatan. So saya dapat peluang ini daripada Sifu TJ. So masa saya dapat, I tidak faham apa itu sistem Forsage. Memang baru, sistem decentralized smart contract, apa benda knowledge tu, ilmu tu memang langsung tiada. So sebab saya memang budak umur 22 tu memang dia punya knowledge tu tentang mata wang kripto tu, benda-benda ni memang baru sangat. So I tak tahu apa nak buat. So I ambil satu decision, I ambil satu keputusan. Memang I nak berjaya dalam sistem networking ni, I perlu satu opportunity. So habis saya dapat Forsage, I tengok, I beli satu slot dulu dekat Forsage Ethereum. Saya start. Saya join sebagai ID 14808. So ID yang pertama. And then dalam 1 bulan tu saya pun kaji sistem tu and saya follow je saya punya leader, apa yang dia bagi tahu I buat. Sebab kita tak boleh keluar dari rumah, tak boleh buat benda apa pun, business semua tutup. Terpaksa kena duduk rumah. So masa tu harga kripto pun I tengok semua dah jatuh. Ethereum sampai $100, BTC sampai $10,000 macam tu dah jatuh. Saya pun tak tahu apa nak buat. So I start projek ini dengan bermodal hanya kecil saja, dalam $10 I start dengan Ethereum. So dalam masa 3 bulan I dapat collect lebih daripada 500 ETH. So saya rasa benda ini sangat power sebab bukan hanya saya saja, dekat luar sana banyak orang dari Forsage, dia orang sudah achieve dia punya financial freedom dari Forsage. So apa kita kena buat? First, apa yang saya buat tu, ambil keputusan yang I nak berubah. I nak tukar kehidupan saya. I nak kekayaan. Sebab saya datang dari keluarga yang miskin. Bapa saya hanya cukup untuk membagi saya bagi saya edukasi yang cukup untuk diri saya. So I nak tukar semua benda ni. I nak jadi seorang kaya. I nak jadi seorang percaya. So I perlukan satu opportunity. So apabila I dapat Forsage, saya kerjalah kuat. Pagi, malam semua I buat Zoom meeting. I share benda ni dekat orang lain. Banyak orang I share benda ni. So for the first month, hanya 1 bulan tu tak ada orang yang join saya. Join saya tu saya punya kawan-kawan di dalam 5-6 orang je join. I develop sikit develop sebab ramai yang dekat sini ke dekat mana-mana pun still dia punya knowledge tentang cryptocurrency tidak tahu lagi. Sebab dia orang ingat Bitcoin tu satu bisnes, Ethereum tu satu bisnes. Sebenarnya Bitcoin, Ethereum semua satu mata wang digital. Benda tu ramai orang tidak faham lagi. So I perlukan masa untuk develop orang-orang ni. So I buat sikit-sikit je. I start dengan level 1. I introduce 3 orang tu. Then I tolong dia untuk complete 3 orang tu. Then one by one saya upgrade I punya slot semua sampai I habiskan I punya slot 12 slot dekat X3, 12 slot dekat X4. So apa yang I nak bagi tahu kawan-kawan semua dekat sini, ada yang orang muda, ada orang tua ya. Saya seorang anak muda bakal jutawan dari Forsage. So apabila I boleh buat, pasti semua orang boleh buat. Tapi apa you kena berubah, you punya mindset you kena tukar. Kalau semua orang dekat Forsage boleh berjaya, kenapa kita tak boleh berjaya? Apa yang dia orang buat, kita berusaha. Kita kena berusaha, kena cakap. First, I pun dapat rejection sampai tak ada orang yang join sebab benda blockchain, benda cryptocurrency, apa benda pun orang tak tahu. Kita kena show.
Tapi masa sekarang Bitcoin dah naik, Ethereum dah naik, semua cryptocurrency sudah naik. So bagi masa sekarang ramai orang nak datang tanya dekat saya, macam mana I nak dapat pendapatan dekat kripto, tolong ajar saya. Benda ini berlaku dalam 1 tahun saja. Sebelum 1 tahun tak ada orang nak join, tapi sekarang berebut-rebutlah orang datang jumpa saya nak join. So ini yang berlaku untuk saya. So kawan-kawan, kita kalau hidup kita miskin, kita kena berubah lah. Kalau kita tak berubah, kita tak boleh berubahkan kita punya financial freedom tu, tak boleh tukar kita punya ekonomi, benda tu kita tak boleh tukar lah. Apabila kita punya mindset betul, kita punya impian, kita nak capai impian kita pergilah dengan direction yang kita ada. Forsage ialah satu platform yang luar biasa. Memang banyak orang berjaya, bukan hanya dari Malaysia saja. Abang Kenzi, Abang Haris, Seafood DJ, banyak orang lah di luar-luar negara, semua orang berjaya. So apa yang kita buat, kita ada satu impian yang besar yang kita nak capai, kita follow sistem, kita buat sampai jadi benda ni. So itu saja daripada saya. Saya nak berterima kasih banyak-banyak kepada saya punya Seafood DJ untuk memberi opportunity ni dekat saya, dan terima kasih kepada Abang Kenzi dengan Abang Haris untuk menjemput saya untuk sesi malam ni. So saya doakan semua ahli team member Power Team akan berjaya dekat sistem ini dalam masa 3 hingga 6 bulan. Buatlah kawan-kawan, buatlah sungguh-sungguh, kita berjaya. Ada 6 bulan lagi, make sure 2022 kita masuk 2022 ada kita lahirkan 100 jutaan lebih dekat Power Team Indonesia. Amin. So buat sampai jadi. Itu Amin. saja daripada saya. Thank you. Wih, mantap Bang Tikon. Bang Tikon ini usia masih muda, dimulai dari slot 0, dari 0. Dan semua berangkat dari impian ingin merubah hidup Bang Tikon ya. Bang Tikon, merubah hidup dari keluarga yang tadi ceritanya adalah keluarga yang pas-pasan, hanya cukup untuk makan. Tapi intinya karena mau merubah hidup keluarganya, dan akhirnya sekarang bisa membantu merubah hidup teman-teman saudaranya. Jadi ini adalah suatu contoh yang bukti nyata. Kita nggak cerita saja, tapi Bang Tikon ini adalah orang yang betul-betul melakukan, dan itu juga bisa kita lakukan semua yang di sini. Kita semua yang ada di sini juga bisa, karena kita semua juga sama makan nasi, kita juga tiap hari juga melakukan aktivitas sehari-hari. Artinya tidak ada yang tidak mustahil, asal ada kemauan. Sehebat apapun Forsage dibuat oleh Mr. Nado, tetapi kalau tidak ada kemauan dan tidak Anda kerjakan, ya nol hasilnya. Jadi harus Anda lakukan, butuh hanya 1 tahun tadi bilang. Nggak butuh lama, fokus, konsisten, lakukan, belikan slot, ajak orang terus bergabung di sini, abaikan cibiran, abaikan masalah-masalah yang mengecilkan hati Anda, terus jalan. Jadi kalau orang bilang, anjing menggonggong kafilah berlalu, nah gitu aja sudah, terus. Demi apa? Demi impian kita semua, impian keluarga kecil Anda, impian keluarga besar Anda. Betul begitu ya Bang Taikun ya. Jadi itu yang disampaikan Bang Tikon tadi. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang ingin bercurhat, silakan saya kasih waktunya. Mungkin bisa nanti dari curhatan teman-teman di sini bisa dijawab, karena mungkin sudah pernah dilakukan oleh Bang Taikun atau Bang TJ atau mungkin Bang Kenzi. Saya persilakan open raise hand atau langsung open mic, langsung bertanya. Tidak usah malu. Anda bicara di sini, Anda akan live di YouTube, Anda menjadi saksi bahwa Anda adalah bagian bisnis global, bukan bisnis ecek-ecek, bukan bisnis nasional, ini bisnis internasional. Silakan angkat tangan. Saya kasih waktunya. Oke. Baik, Bang Taikun, kalau memang ada acara untuk selanjutnya, terima kasih, saya persilakan waktunya, dan insya Allah di minggu depan kalau ada waktu kita undang lagi Bang Taikun ya. Ya. Thank you. Bang TJ ya, Bang Tikon, terima kasih sudah hadir di Zoom meeting Power Team Indonesia. Nah, jika memang ada kesibukan di sana, kita persilakan untuk duluan, karena di sini kita akan melanjutkan sesi testimoni, sesi tanya jawab, dan terus melakukan edukasi sesuai dengan tanya jawab yang dari tim sampaikan seperti itu. Oke Bang TJ, Bang Tikon. Terima kasih Bapak Kenzi, Bapak Haris. Oke. Sama-sama.
All the best. Okay, pasti sukses. Okay, Amin. apa lagi ya? Itu juga buat Anda. Semoga selalu bisa membantu kita memberi motivasi dan mengabarkan berita baik Bang Tikon sama Bang TJ. Bang TJ, informasi Bang TJ. Ya. Saya minta disampaikan update apakah sudah ada informasi dari Global Team untuk peluncuran program berikutnya Okay, untuk sekarang X dan Xgold. ya sekarang Triple X dengan Xgold tu masih dalam proses testing ya. So sekarang tim kita di Dubai, mereka masih sedang buat testing, okay. So tak lama lagi kita akan dapat berita official bila sistem ini akan diluncurkan. Tapi kita masih ada masa ya, masih ada masa untuk kembangkan rangkaian kita, jaringan kita. So tak lama lagi kita akan dapat berita official setakat ini. Persilakan. Oke, thank you. Tapi silakan Bang TJ.